Jadi sebenarnya nih Bang Bona ini apa sih Bang yang melatar belakangi Bang Bona meminta salinan ijazah milik Pak Jokowi ini? Ini gini Mbak, ya saya harus ini ya mungkin katakanlah saya orang yang awalnya percaya bahwa ijazah beliau itu palsu, palsu, maaf asli ya, percaya. Kenapa? Saya mempercayai lembaga KPU. Namun belakangan saya ragu jadinya, karena ada beredarnya banyak ijazah-ijazah yang disebut punya Pak Jokowi, terus dianalisis di medsos dengan varian data yang begitu bervariatif ya. Saya temukan ada sekitar 8 variatif lah ijazah ya. Ternyata yang terakhir terkonfirmasi itu dari pintu belakang katanya kan gitu, dari orang-orang yang mungkin nggak tahu juga. Artinya kalau pintu belakang nggak tahu juga benar atau tidak ya. Nah, saya pikir saya kan peneliti ya. Artinya seperti saya tadi filosofi saya yang bilang kalau sampah dianalisis akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi, maka saya harus memilah sampah ini. Ternyata tak satu pun data yang beredar di pasar itu adalah data yang valid, yang levelnya itu sekunder atau bila perlu primer. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Pak Jokowi kan memang tidak pernah mengupload sendiri yang secara resmi ijazahnya ke publik. Yang mengupload itu justru Dian Sandi yang menurut saya juga dia bukan orang yang tepat untuk memvalidasi bahwa itu punya Pak Dian Sandi. Seperti itu. Akhirnya saya pikir saya harus mendapatkan data ini untuk saya uji. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kalau aslinya nggak ada, berarti kan saya butuh yang primer ya, turunan dari yang asli atau yang sekunder, yang turunan dari yang primer. Nah, ketemulah saya tersangka suspek bahwa yang punya ijazah data primer ataupun sekunder itu adalah pertama kalau di Andri di arsip lembaga arsip. Kalau di tingkat pusat itu namanya Andri, tingkat daerah itu namanya LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. LKD ini ternyata ada dua lagi. Ada yang di Provinsi DKI Jakarta pada saat beliau menjadi pejabat gubernur DKI dan menjadi di waktu itu ikut caleg ya, calon gubernur, dan juga ada di LKD Kota Solo pada saat beliau mencalonkan jadi wali kota dan pada saat mereka jadi wali kota, beliau jadi wali kota. Ini tersangka utama. Dan keduanya adalah KPU-nya sendiri, KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Kota Solo. Nah, tentunya kan ini lembaga publik dan yang saya minta dokumen publik. Maka saya harus memakai tools Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Memintanya itu harus ada mulai tahap-tahapan resmi. Melalui Undang-Undang Pelayanan Publik juga ada di situ namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Saya minta ini setiap lembaga kearsipan daerah, ANRI, KPU, KPUD, DKI, KPU Solo, saya minta semuanya ini. Itu jadi syukur-syukurnya ya, walaupun panjang ya, akhirnya saya dapat data ini. Data yang kemarin yang tanggal 11 itu yang sangat dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan hanya apa ya, bukan, menurut saya ini sangat-sangat krusial. Kenapa? Ini berdampak hukum dan sosial yang luas. Di mana dampak hukumnya, sampel-sampel yang lain jadi tergeser. Sampel-sampel lain jadi malu sendiri, mundur sendiri. Kenapa? Ternyata yang resmi itu seperti ini. Kan gitu kan? Terus yang dampak sosialnya, ya kita sekarang sudah, saya lihat perdebatan di publik itu sudah enak. Sudah bicara mengacu ke sampel resmi punya KPU tadi. Dikit-dikit yang ini tampilkan. Nggak ditampilkan lagi yang saya bilang itu, yang ada 8 sampel yang nggak jelas kabarnya dari mana gitu.